Proklamasi. Things beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Wah, Jepang telah kalah oleh sekutu. Ini kabar yang sangat menggembirakan. Indonesia akan merdeka. Indonesia harus merdeka. Saya harus memberitahu pemuda lain. Silakan masuk. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kita harus mendesak golongan yang lebih tua dan Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maksud Tuan, kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh, begitu, Bu. Sampai proklamasi diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Bu? Karena PPKI itu adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau akan merupakan ketua PPKI. Beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI. Kita paksa saja kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, wis. Kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Semua sudah setuju. Besok kita akan mendatangi rumah Soekarno untuk menyampaikan maksud keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sampai sini? Kita pulang ke rumah kita masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno ada? Kami bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Terima kasih Bu. Kang Mas. Begitu saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada pemuda yang ingin bertemu dengannya. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami minta Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bunda sudah ada badan yang merumuskan itu semua? Maksud Anda PPKI? Iya, karena PPKI lebih tahu hal apa saja yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju apabila PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Dan proklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan kewajiban PPKI. Baik, kalau pendapat Anda seperti itu, Kang Mandi. Silakan masuk. Selamat malam, Bung Karno. Sekarang Bung, malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Kami sudah siap mempertahankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besar esok hari. Kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Mengapa bukan rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Ini batang leherku. Seretlah saya ke pojok sana dan potonglah malam ini juga. Tidak usah menunggu hari esok. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah kami katakan dan mengira bahwa saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri, mengapa menyuruh Soekarno untuk melakukan itu? Kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Mengapa bukan rakyat sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita terlibat dalam masalah akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan segelincir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba apa yang dapat kamu perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak? Bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan?
kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan bagaimana kita bisa tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang, saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskan itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa yang malam-malam begini bertamu kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tetapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk. Tunggu sebentar di sini ya, saya panggilkan dulu Bung Karno-nya. Oh iya, saya hampir lupa. Kebetulan Bung Hatta juga ada menginap di sini. Katanya ingin membahas keinginan para pemuda. Apa perlu saya panggilkan Bung Hatta juga? Ya Bu, silahkan. Katanya kalian ingin membicarakan hal yang penting. Hal yang penting apa? Maaf, Bu. Lagi-lagi kami datang mengganggu waktu istirahatmu. Memang kedatangan kami kemari ingin membahas kejadian waktu tadi siang. Begini Bu, sebenarnya kami diutus kemari karena mendapatkan tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota, Kemana? ke Karawang, Memang kenapa kami harus keluar kota? untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Kalau kami tidak mau, Sekarang Tuan, bukan waktunya untuk berdebat, cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Baiklah, kami akan ikut, tapi saya berpamitan dengan Pak Pelamati dulu. Bu, kemas pamit dulu, kemas pamit dulu bersama Kemana? Lama. Bolehkah saya ikut? Saya merasa hari perasaan saya tidak enak kepada Tuhan. Baiklah, ayo cepat. Tunggu apa lagi? Inilah waktu yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya kamu setuju kami. Maaf, tapi saya tidak bisa. Sebaiknya proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Apaan kalian ini? Tidak apa-apa Bu, kami hanya ingin memproklamasikan Indonesia, namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula kalau Bang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan saat ini, pasti ia memiliki alasan tersendiri. Dan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pimpinan tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan baik-baik dengan kepala yang dingin. Janganlah Yerusalem. Sebaiknya kalian jangan menahan Stefano dan Muhammad. Memang kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua sebuah nasionalis itu. Tidak Arif, bagaimana? Kita sudah mencoba untuk meyakinkannya, tetapi mereka tetap saja menolaknya. Saya yakin kalau kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Saya akan membantu kalian meyakinkan Stefano dan Muhammad. Apakah yang Bung bicarakan ini dapat dipegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis itu akan mengikuti usul kalian itu. Ya sudah, sebaiknya sekarang kita berangkat saja ke Karawang untuk menjemput Bung Karno dan Muhammad Hatta. Baiklah, ayo kita berangkat. Maaf Tuan, apakah masih ada kamar hotel yang kosong untuk kami? Maaf Tuan, kamar hotel di sini sudah penuh. Oh begitu ya, terima kasih. Jadi bagaimana ya? Bagaimana kalau kita terima laksananya? Dia adalah teman karib saya. Dia juga orang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah, ia juga merupakan salah satu perwira tertinggi Angkatan Darat. Jadi pasti keamanannya terjamin. Saya seperti yang dikatakan Syekh Milik, kemenangannya terjamin. Ya, baiklah kalau begitu kita ke rumah Laksana Medan. Selamat malam. Bisa kami bertemu dengan Tuan Laksana Medan? Silakan masuk ke dalam. Terima kasih. Selamat malam Tuan. Kenapa tuan-tuan menyerang ke Indonesia? Apakah abang kalian terus? Maaf, mungkin ada kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerang Jepang terhadap seperti itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar dari para pemuda. Katanya mereka mendengar dari radio luar negeri.
Memang benar data tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kegaduhan, karena kami masih bertanggung jawab atas dana di Indonesia. Sekarang Tuhan, yang kami minta para pemuda terus mendesak agar mempromosikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuhan menyetujuinya. Kalau Maeda menginginkan kami, boleh minjem rumah Anda. Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat apabila kemerdekaan Indonesia, kami akan secepatnya mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya besok pagi. Apakah Tuhan menyetujuinya? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang kita akan siapkan? Kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya kita buat naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membawa waktu percuma kan? Rasanya terlalu banyak orang yang mengerjakan naskah ini. Sebaiknya Anda, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, serta saya mengerjakan naskah ini. Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu kita di sini. Ayo, Bung Karno, Bung Hatta, Subarjo, kita ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi ini. Biarkan saya yang berkata. Baiklah. Untuk isinya kata apa yang bagus ya? Bagaimana kalau untuk kata pembukaannya proklamasi, karena ini berhubungan dengan naskah itu? Ya bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu sebentar dengan ini. Bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari perempuan. Bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir begini, hal-hal yang mengenai pemerintahan, kekuasaan dan lain-lain telah diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya bagus. Semua sudah selesai. Jadi ini seperti ini. Alhamdulillah selesai juga. Bagaimana kalau sekarang kita mengakhiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Bagaimana naskahnya? Sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran sang merah putih? Tentu saja harus, karena itu merupakan lambang negara kita. Maaf Bung, apakah proses pembacaan teks proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oke, mari kita ke depan. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tadi nih spasi na berkaibat.